Allah itu agung, namun bersifat pribadi. Hanya dalam beberapa pasal awal di kitab Kejadian, kita sudah dapat melihat gambaran Allah yang bersifat pribadi ini. Ia membawa binatang-binatang kepada Adam untuk melihat bagaimana ia menamai mereka. Ia berjalan-jalan di taman dan memanggil Adam. Ia mengajukan pertanyaan kepada manusia. Ia turun dari surga untuk melihat apa yang dilakukan ciptaannya. Ia begitu berduka melihat kejahatan manusia, sehingga ia menyesal telah menciptakan mereka. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang bersifat pribadi. Itu artinya, ia mau berhubungan dengan manusia ciptaannya. Ia bukanlah Allah yang tak dikenal, yang impersonal, dan acuh tak acuh, melainkan satu pribadi yang hidup, yang berpikir, memiliki perasaan, aktif, menyetujui tindakan baik, mencela tindakan jahat, dan menaruh perhatian terhadap ciptaannya sepanjang waktu. Ia adalah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ia ada di mana-mana dan mengamati segala sesuatu. Pembunuhan yang dilakukan Kain, kerusakan umat manusia, bahkan kesulitan yang dialami oleh Hagar, seorang hamba wanita. Hagar dengan tepat menamainya El Roi, yang artinya Allah yang memperhatikan aku, karena Allah melihat kesusahannya di padang gurun dan memberinya pertolongan. Ia memanggil nama anaknya Ismael, yang berarti Allah mendengar, sebab Allah sesungguhnya memang mendengar dan melihat, dan tidak ada satupun yang terlepas dari pengamatannya. Seperti halnya tidak ada batasan untuk kehadirannya atas hidup kita, demikian pula tidak ada batasan untuk pengetahuannya atas kita. Seperti halnya kita tidak pernah dibiarkan sendiri, kita juga tidak pernah dapat pergi tanpa terperhatikan. Dalam pengagungannya kepada Tuhan, pemazmur mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. kita dapat menyembunyikan hati kita, masa lalu kita, dan rencana masa depan kita dari orang-orang di sekitar. Akan tetapi, kita tidak dapat menyembunyikan apapun dari Allah. Kita dapat berbicara sedemikian rupa sehingga menipu orang lain dan mereka tidak tahu siapa kita sebenarnya. Akan tetapi, tak ada satupun yang kita katakan atau kerjakan dapat menipu Allah. Pandangannya menembus semua kepura-puraan dan hal-hal yang kita sembunyikan. Ia mengenal kita sebagaimana adanya, jauh lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Allah yang kehadiran dan pengawasannya dapat kita hindari adalah Allah yang kecil dan tidak berarti. Tetapi Allah yang sejati adalah besar dan dahsyat, sebab Ia selalu menyertai kita dan matanya selalu tertuju kepada kita. Allah itu transenden, namun juga imanen. Allah itu maha tinggi dan berdiam di tahtanya yang agung, namun ia juga adalah Allah yang datang menjumpai kita dalam keseharian kita. Ia adalah Allah yang bersifat pribadi dan mengenal kita secara pribadi. Alkitab memberitahu kita bahwa ia memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Bapa, Gembala, Sahabat yang dapat kita dekati kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun diri kita dapat datang kepadanya dan mengalami perhatiannya secara pribadi dan penuh. Biar kebenaran dan perenungan ini menjadikan hidup kita menakjubkan ketika kita menyadari bahwa kita melewatkan setiap saat dalam kehidupan ini
dalam pandangan dan penyertaan Pencipta yang rindu menjalin relasi secara pribadi dengan kita. Tuhan memberkati.